Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, perjalanan kali ini saya dari Tasikmalaya menuju arah Cikatomas. Sesampainya di Salopa pertigaan Bolang belok kiri ke arah Cikasungka. Berhenti di Kampung Bangbayang untuk menuju Sungai Cimedang. Nah, di Sungai Cimedang ini kita akan bahas tentang Paraga Stone. Apa itu Paraga Stone? Menguak kisah batu Paraga di Tasikmalaya, legenda tentang bendungan Sangkuriang yang terbengkalai. Salah satu spot menarik di kawasan wisata Paraga Stone yang menawarkan keindahan struktur batuan unik di bantaran Sungai Cimedang. Berjarak tempuh sekira 41 km dari kota Tasikmalaya ke arah tenggara, sebuah lokasi menarik bernama Batu Paraga atau terkenal sebagai Paraga Stone menjadi spot wisata yang menawarkan keindahan struktur batuan unik di bantaran Sungai Cimedang. Paraga Stone sendiri tepatnya berlokasi di Kampung Bangbayang, Desa Karya Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Susunan batu ini seolah tampak saling bertumpuk pada kedua sisi bantaran Sungai Medang. Jenis batuan Paraga Stone ini sama dengan batuan yang berada di Gunung Padang di Kabupaten Cianjur. Batuan tersebut disebutnya kekar kolom atau columnar joint. Struktur batuan seperti itu tidak hanya ada di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya saja. Batuan yang berada di Gunung Padang Cianjur pun sama-sama kekar kolom. Begitu pula batu korsi yang berlokasi di Bumbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memiliki struktur batu kekar kolom. Yang menariknya, apakah nenek moyang kita dari zaman megalitik, masuk ke Hindu-Buddha, apakah menggunakan batu-batu tersebut ditata menjadi tempat peribadatan? Itu menarik, karena contohnya di Gunung Padang, para ahli antropologi dan arkeologi sudah sepakat bahwa itu memang hasil kegiatan manusia. Batuannya dari kekar kolom, kemudian ditata menjadi punden berundak bangunan pemujaan yang berasal dari masa megalitikum dan ditemukan di Indonesia dan Pasifik lanjutnya. Lantas, apakah Paraga Stone di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini menggunakan batuan kekar kolom sebagai alat untuk kebutuhan pemujaan? Nah, itu yang belum ditemukan di wilayah dekat Paraga Stone ini. Biasanya ditata atau diangkut, bisa jadi. Pembangunan tempat pemujaan zaman nenek moyang kita dulu, kurang lebih posisinya kekar kolom itu sama seperti yang di Sungai Cimedang Paraga Stone. Nenek moyang kita sejak zaman megalitik, batuan kekar kolom itu dicongkel, ditata, atau diambil, kemudian diangkut untuk ditata menjadi situs pemujaan. Karena satu batu kekar kolom itu beratnya sampai hitungan ton, saat ini belum terungkap, teknologi apa yang digunakan nenek moyang kita untuk mengangkut kekar kolom yang beratnya bisa sampai 1 ton. Kan tidak mungkin digotong ya, pasti membutuhkan alat-alat khusus. Nah, sampai sekarang itu, penataan di Gunung Padang pun belum terjawab, terangnya. Bisa jadi, di daerah Sungai Cimedang ini, salah satunya di area Paraga Stone yang berlokasi di Kampung Bangbayang, Desa Karya Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat situs pemujaan seperti di Gunung Padang Cianjur. Barangkali di sana Paraga Stone belum ditemukan situs yang oleh masyarakat masa lalu digunakan untuk tempat pemujaan dan terdiri dari batuan kekar kolom ini. Kekar kolom sendiri terbentuk dari magma yang bersifat cair dan berada di dalam perut bumi. Kemudian seiring waktu, melalui mekanisme kegiatan letusan gunung api, setelah gunung api tersebut meletus besar, letusan keduanya merupakan letusan efusif atau proses letusan berupa lelehan lava yang dikeluarkan lewat retakan pada badan gunung api dan mengalir. Magma yang keluar dari perut bumi itu disebut lava. Nah, dari lava itulah yang membentuk kekar kolom seperti di Paraga Stone ini. Jadi, ditafsir, di sekitar daerah Salopa zaman dulu, tepatnya di zaman Oligomiosen, ada sebuah gunung api yang umurnya tua, antara 30 sampai 20 juta tahun yang lalu. Bahkan, gunungnya sendiri sudah tidak tampak lagi. Nah, saat itu, bagian Pulau Jawa Barat bagian selatan masih berada di bawah permukaan laut. Pada zaman Oligomiosen tersebut, di sebagian besar Jawa Barat sebelah selatan terdapat jajaran pegunungan, yang oleh para peneliti dinamai sebagai jajaran gunung api selatan. Itu mulai dari Ciletuh, Sukabumi sampai ke Nusa Kambangan. Jadi,
Kalau kita melewati Ranca Buaya, Karang Tawulan, sampai ke Pangandaran, kita bisa menemukan batuan dari sisa kegiatan gunung api yang umurnya sekira 30-20 juta tahun yang lalu. Bentuk batuan kekar kolom di Paraga Stone sendiri menuai cerita rakyat Sangkuriang. Di sana itu ada cerita rakyat, karena bentuknya seperti struktur bangunan, jadi masyarakat setempat secara turun-temurun menafsirkan bahwa dulu Sangkuriang hendak membuat bendungan. Nah di bendungnya tuh di lokasi Paraga Stone itu, terangnya. Terkait arti kata Paraga sendiri, melalui penelusuran terdapat dua pengertian. Pertama, bahwa Paraga artinya pelakon atau lakon atau pemain utama kalau dalam cerita atau dalam dongeng. Itu diambil dari bahasa Jawa. Belum diketahui, barangkali di lokal itu ada artian tersendiri, karena dalam bahasa Sunda itu ada artikel, nah, apakah kata dasarnya itu dari raga, yang artinya tubuh. Jika dari situ, asumsi saya, bisa diartikan Paraga itu adalah pembuat tubuh atau apa, tapi saya juga belum tahu ya, pungkasnya. Salah satu warga setempat mengatakan, menurut cerita yang beredar di masyarakat lokal, bahwa Paraga Stone merupakan pembangunan bendungan yang dibuat oleh Sangkuriang namun mangkrak. Awalnya itu, kan Sangkuriang diminta untuk membuat perahu sama danau oleh Dayang Sumbi sebagai syarat supaya bisa menikahinya. Akan tetapi, Dayang Sumbi terlanjur mengetahui, bahwa Sangkuriang merupakan anaknya yang bertahun-tahun lalu pernah melarikan diri dari rumah. Saat itu, karena Sangkuriang kecil secara tidak sengaja membunuh bapaknya sendiri, maka Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan luka di kepalanya. Karena sama Dayang Sumbi ketahuan ada luka yang sama, dengan luka yang dimiliki anaknya dulu, kan jadi ketahuan, kalau Sangkuriang itu anaknya yang sudah tumbuh besar, terang Anung. Dengan demikian, Dayang Sumbi bersiasat untuk membuat syarat pinangan yang tidak mungkin bisa dilakukan Sangkuriang, yakni membuatkan perahu dan danau hanya dalam waktu 1 malam. Nah, karena untuk membuat danau itu, kan perlu membendung sungai, terus berhubung Sangkuriang tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, jadi perahunya ditendang jadi Tangkuban Parahu. Nah, bendungannya yang belum jadi itu ya Paraga Stone ini, tutur Anung berkisah. Menurutnya, kisah terkait pembangunan bendungan Sangkuriang yang mangkrak itu diceritakan secara turun-temurun di sana. Demikian info yang dapat kami suguhkan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan bila ada salah mohon dikoreksi dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih telah setia menonton sampai selesai. Semoga kita semua diberi umur yang panjang serta sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah, amin ya robbal alamin. Subscribe dan ikuti terus langkah pengembaraan saya selanjutnya untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputaran wisata alam dan sejarah wisata religi juga sejarah Nusantara lainnya. Yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.